Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah bagi kami, buka hati dan pikiran kami, untuk kami mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, di sana ditulis demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tentunya untuk memahami ayat ini, ya kita tidak terlepas dari ayat sebelumnya dan sesudah pada keseluruhan pasal yang ke-6. Artinya untuk memahami satu ayat harus dilihat dari keseluruhan teks. Itulah dinamakan dengan konteks dekat. Pada pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Nah, pada ayat 25 sampai ayat yang ke-34, teks ini berbicara mengenai hal kekhawatiran. Dan kekhawatiran apa yang dilihat oleh Yesus yang sedang dialami oleh para pendengar waktu itu, itulah bicara mengenai kekhawatiran masalah hidup, yaitu mengenai makan, minum, dan pakaian. Karena itu Yesus berkata di ayat yang ke-25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dan dilanjutkan dengan ayat 26 tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan memelihara hidup kita, manusia, melebihi burung yang tidak pernah menabur. Dan di ayat 28 juga sampai ayat yang ke-30 kembali Yesus menekankan akan pemeliharaan Tuhan mengenai apa yang tubuh kita butuhkan, yaitu pakaian, dan membandingkan dengan bunga bakung serta rumput yang ada di ladang. Nah saudara, kekhawatiran akan hal ini mendorong Yesus untuk memberikan satu pengajaran dan pemahaman bahwa Allah akan memelihara dan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, bahkan apa yang dipakai. Dan Yesus mengerti akan hal ini. Karena itu dia berkata semua kebutuhan primer, ya ini juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itu Yesus berkata bahwa Bapa di sorga tahu orang percaya pun memerlukan semuanya ini. Ya bicara mengenai kebutuhan primer ya, atau kebutuhan mendasar, makan, minum, dan pakaian, ya tidak bisa diabaikan dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah kekhawatiran itu sendiri. Ya. Kekhawatiran, kalau kita lihat ya, kekhawatiran dalam konteks Alkitab ya, Alkitab Yunani itu menggunakan kata merimnao gitu, yang diartikan dengan terlalu cemas atau juga terganggu. Ya. Bicara mengenai cemas atau kecemasan itu sendiri, ya mengandung pengertian ya tidak tentram hati. Ya bisa juga diterjemahkan dengan takut dengan keadaan, atau ya ada kegelisahan, gelisah gitu. Itu cemas atau khawatir. Karena itu Yesus menegur akan hal ini, yaitu masalah kekhawatiran, kegelisahan, ya tidak tentram hati, takut dengan keadaan atau gelisah. Ya, karena dengan kekhawatiran membawa kita pada apa? Pada ketakutan, pada kegelisahan, pada kecemasan, dan tidak tentram hati. Dan hal ini menandakan ketidakpercayaan kepada Bapa Sang Pemelihara hidup kita. Karena itu Yesus ingin menekankan bahwa semuanya itu ya akan disediakan oleh Allah tanpa perlu harus khawatir. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang mendasar dalam kehidupan orang yang percaya adalah memprioritaskan Tuhan, atau Tuhan sebagai yang paling utama dan terutama dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari Tuhan dan totalitas hidup kita tertuju pada Tuhan, maka ya jangan khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan kita, terutama makan, minum, dan apa yang akan kita pakai. Oleh karena itu ayat yang ke-33 Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan teks ini mengajarkan kepada kita bahwa
Tuhan sumber segalanya. Kemudian yang kedua, Tuhan pemelihara hidup kita. Yang ketiga, Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Yang keempat, Tuhan sebagai tempat untuk kita bergantung. Dan Tuhan penyedia segalanya. Karena itu hal ini mengajarkan kita bahwa ketergantungan hidup kita yaitu kepada Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan setiap orang yang mencari Dia. Karena itu beribadahlah senantiasa kepada Tuhan. Ya, jangan pernah melupakan persekutuan pribadimu dengan Tuhan dan persekutuan tentunya dengan sesama. Ketika kita giat mencari Tuhan, ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, Alkitab mencatat di sana, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, saudara, bicara mengenai semuanya itu, apa yang ditambahkan kepadamu? Ya, jangan kita berpikir saya punya rumah satu, ya kemudian Tuhan tambahkan satu, saya punya mobil dua dan Tuhan tambahkan dua lagi, gitu. Saya punya harta yang lumayan dan Tuhan tambahkan lagi semakin lumayan karena kita giat mencari kerajaan Allah. Jangan kita berpikir atau berimajinasi seperti ini. Ya, tidak sesuai dengan konteks dan maksud Yesus mengenai hal ini. Yang akan ditambahkan kepadamu itu apa? Ya, konteksnya adalah perihal makan, minum, dan apa yang kita pakai. Ya, terus bagaimana dengan, mungkin kita bicara mengenai bagaimana dengan orang yang berkecukupan, orang kaya yang semuanya sudah tersedia. Sudah ada makanan, sudah ada minuman, sudah ada pakaian mewah bahkan. Apakah teks ini masih relevan dengan kehidupan orang-orang yang berkecukupan? Tetap relevan, tetap harus mencari Tuhan, ya, mencari kerajaan Allah, ya. Dan itu harus menjadi bagian yang utama dan yang terutama dalam setiap kita orang yang percaya, siapapun kita. Karena itu saudara, teks ini juga bagi semua kalangan sosial, siapapun kita. Engkau yang kaya, engkau yang sederhana, ketika engkau mengabaikan Tuhan dan kerajaannya, sibuk dengan pekerjaanmu, sibuk dengan usahamu, apapun itu, dan memfokuskan dirimu pada hal-hal yang menjauhkan dirimu dari Tuhan, karena masalah makan, masalah minum, masalah pakai, bahkan masalah-masalah yang lainnya, atau hal-hal yang lainnya, maka fokus engkau bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin saya bisa katakan bahwa fokus ya bagi engkau yang berkecukupan, ketika engkau mencari Tuhan, maka itu menunjukkan bahwa ketergantunganmu itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah pemelihara hidupmu dan bukan apa yang melekat sekarang pada dirimu. Mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah sebenarnya bukan padahal semuanya akan ditambahkan kepadamu, ya, tetapi mengajarkan bahwa engkau, hidupmu harus bergantung kepada Tuhan. Sehingga saudara, kenapa? Sehingga kita tidak terjebak dengan kesombongan. Engkau tidak terjebak dengan apa? Dengan keserakahan, dengan kesombongan mungkin bahwa engkau memiliki segala sesuatu sehingga engkau tidak membutuhkan persekutuan dengan Tuhan karena engkau sudah punya segala sesuatu. Dan juga mungkin terjebak dengan keserakahan pada kalimat apa? Pada kalimat semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, apakah salah mencari Tuhan? Tidak. Apakah salah mencari kerajaan Allah? Tidak salah. Tetapi yang salah adalah konsep dan pemahaman mengenai apa? Mengenai semuanya akan ditambahkan kepadamu, inilah bahaya. Ketika ini menjadi penekanan utama, maka sangat berbahaya. Bahayanya di mana? Ya, tentunya jemaat akan terjebak pada orientasi ibadahnya. Maka dia beribadah hanya karena ingin mendapatkan kalimat tadi, semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Orientasi ibadahnya bergeser 180 derajat. Bukan lagi Tuhan sebagai yang utama dan terutama, tetapi sudah pada hal yang akan ditambahkannya itu. Nah saudara, karena itu konteks teks ini harus kita pahami dengan benar. Penekanan Yesus bukan pada hal yang ditambahkannya kepadamu, tetapi pada hal apa? Bagaimana hidupmu bergantung kepada Allah. Bagaimana hidup kita bergantung kepada Allah. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya maka tidak perlu khawatir lagi, kata Tuhan Yesus. Khawatir akan masalah hidup kita, ya. Bahkan itu berkaitan dengan makan, dengan minum, dan apa yang kita pakai. Sehingga saudara, kita jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu pun dicari oleh mereka, kata Tuhan Yesus.
terlalu sibuk dan mencari sesuatu bagi dirinya, terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan usaha, sehingga tidak ada waktu lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kesibukan-kesibukan sebenarnya yang membawa kita jauh dan mengabaikan persekutuan dengan Tuhan menandakan bahwa ada masalah dalam hidup kita. Apa itu? Itulah khawatir dengan hidup ini. Tetapi kita lupa, saudara, bahwa Tuhan itu pemilik hidup kita. Kita lupa bahwa Tuhan penyedia segala sesuatu dalam hidup kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Jadi fokuslah dalam kerajaan Allah itu. Fokuslah kepada Tuhan. Ketika aku datang beribadah kepada Tuhan, ketika aku mencari Tuhan, ketika aku bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dengan Tuhan, maka tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidupku. Masalah makan, masalah minum, masalah pakai. Karena aku tahu dan aku percaya dan aku meyakini bahwa Tuhan adalah pemelihara hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, mengajarkan kepada kami bahwa fokus hidup kami adalah kami mencari kerajaan Allah. Fokus hidup kami adalah persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Dan ketika kami hidup mencari Tuhan, memprioritaskan kerajaan-Mu itu Tuhan, maka kekhawatiran dalam hidup kami diangkat oleh Tuhan, dan kami hidup di dalam keberkatan yang daripada Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu, maka Engkau Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami, makan, minum, dan apa yang kami pakai. Tuhan, Engkau sebagai penyedia segala sesuatu, karena Engkau sumber dari segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.